Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal iman wa ja'ala sunnatahu tariqan lidukhulil jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amara bi mahabbatin nabiyil adnan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man qama wa sham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, dzalika wa dzalika ad'aful iman. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Baitul Izzah, daripada tuan imamnya, tuan generalnya, dan semua pengurus masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para ulama, khusus di zikri akhuna ustazuna guru kita, yaitu Al-Ustaz Al-Habib Mahmud, beserta kawan-kawan, Bapak Camat yang dihormati, Kecamatan Sajat, Masya Allah, namanya saja sudah sajat, ahli sujud. Dan juga Bapak, saya dipahamkan hadir Bapak Kapolsek, Bapak Kabinsa, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah mengaruniai kita rahmat dan anugerah fadl yang tidak henti-hentinya. Dan oleh sebab itu ada ulama yang mengatakan bahwa akhlak kita yang paling tinggi kepada Allah adalah bersyukur. Kalau Allah memberikan kita mampu bersyukur, maka kita pun perlu bersyukur kepada anugerah syukur itu, sehingga syukur kita kepada Allah tidak terbayar. Ada ulama yang mengutamakan seperti orang yang tidak pernah mampu membayar hutang. Syukur kepada Allah adalah merupakan hutang yang tidak pernah terbayar. Kita untuk membayar hutang kepada orang yang kita hutangi, kita pinjam pula dari dia untuk membayarnya. Dan terus seperti itu. Pinjam lagi untuk bayar hutang, hutang lagi, pinjam lagi untuk bayar hutang, hutang lagi, dan itulah nikmat Allah, karunia Allah, rahmat Allah yang tiada terhingga, yang tidak dapat kita syukuri. Oleh karena itu, akhlak yang tertinggi kita kepada Allah sebagai hamba adalah bersyukur. Karena dengan bersyukur maka kita akan terus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah berfirman, "I'malu ahla Daud syukran." Allah menyuruh beramal, meskipun ayat
keluarga Nabi Daud, ya ala Daud syukran. Beramalah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang pertama kali, bahkan mungkin yang terakhir kali. Biasanya kita jika melihat anugerah itu terlalu agung, maka itu dulu yang kita perlu syukuri. Bahkan pemberian-pemberian yang lebih kecil daripada itu akan masuk ke dalam bab syukur kita kepada yang besar. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu muslimin dan muslimat, marilah kita mensyukuri kepada Allah, di mana Allah memilih kita menjadi orang Islam. Itu bukan kehendak kita, bukan kehendak orang tua kita, bukan kehendak kakek kita, bukan kehendak siapa-siapa. Bahkan kita diatur oleh Allah untuk la ikraha fid-din. Tidak boleh memaksakan siapapun dalam urusan agama, karena itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi anugerah yang lebih, bahkan rahmat yang lebih dari itu. Agama kita dikatakan rahmat oleh Allah. Fabima rahmatin minallah, kata Allah. Nabi disuruh oleh Allah dengan rahmat Allah. Maksudnya di situ adalah agama Islam. Lintalahum, hendaklah engkau wahai Muhammad berlemah lembut kepada umat. Bahkan Nabi mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus sebagai rahmat. Dan Allah pun menyebut akhirat itu rahmat, surga itu rahmat, agama rahmat. Dan Nabi SAW mengaku ana ar-rahmatul muhdah, saya adalah rahmat yang dihadiahkan. Maka barang siapa yang menerima hadiah ini, rahmat dari Allah berupa Islam, kita dipilih oleh Allah untuk menerima rahmat Allah, yaitu menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ringkasnya, manusia ini ada yang beragama Islam, ada yang non-Muslim. Itu saja. Non-Muslim pun ada yang beragama musyrik, ada yang beragama langit juga, ahli kitab. Tetapi mereka menolak Islam, maka disebut non-Islam. Dan jangan lupa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai tanggung jawab kasih sayang kemanusiaan untuk membangun peradaban alam ini bersama-sama dengan manusia apapun agamanya. Bukan dengan binatang, karena kita adalah manusia, maka mesti bekerja sama dengan manusia. Namun kita dijadikan oleh Allah umat Nabi semuanya rahmat. Maka Allah menjadikan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kita. Ada baik, ada buruk yang terkandung dalam agama kita, syariat kita. Baik dan buruk itu ujian dari Allah. Ya. Karena Allah berfirman, kami telah memuji mereka bil hasanati was sayyiat, dengan baik dan buruk. Ya. Allah memuji, itu ujian. Karena asalnya Allah yang menciptakan. Tidak ada dari tangan Allah melainkan semuanya baik. Allah namakan ini baik, Allah namakan ini buruk, itu baik. Kebaikan adalah tetap rahmat namanya, dan keburukan itu adalah hikmah. Kegembiraan rahmat, kesedihan adalah hikmah. Allah ciptakan agar kita lari kepada rahmat. Artinya rahmat, hikmah itu juga datang dari rahmat. Saya mengumpamakan seorang ibu
Seorang ibu membelai kepala anaknya dan juga mencubitnya. Kedua-duanya lahir dari kasih sayang. Rahmat itu kasih sayang, dan kasih sayang Allah kepada umat Nabi lebih daripada seorang ibu kepada anaknya ketika dia membelai dan mencubitnya. Maka tidak ada yang membuat kita ini setelah menjadi umat Nabi kecewa, sedih, merana, sengsara, duka, lara. Mestinya semua terhapus apabila kita mengingat bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena semua kesedihan kita, kedukaan kita, kesusahan kita, keletihan kita, kepayahan kita, kesakitan kita adalah Allah melakukannya untuk menghapus dosa-dosa kita yang kita tidak mampu menghapusnya. Jadi semuanya rahmat dan hikmah. Maka dosa pun yang kita lakukan Allah menciptakannya bahwa itu dosa. Kalau orang yang bukan Islam mungkin tidak mengatakan ini dosa dan tidak merasa berdosa. Tapi kita dibuat merasa berdosa, dan ketika kita melakukannya kita merasa hina, merasa rendah, dan itu adalah ibadah batin, ibadah hati yang tinggi. Mestinya orang apabila dikasih yang agung-agung, yang enak-enak, yang baik-baik, mestinya orang itu hina di depan Allah. Tetapi ada yang sombong. Orang dikasih ilmu sombong, dikasih amal soleh sombong, dikasih ahli ibadah sombong, dikasih harta apalagi, dikasih pangkat apalagi. Padahal mestinya membuat dia hina. Tapi uniknya umat Islam ini apabila dia berdosa, dia hina. Untuk menjadi hina, dan hina itu sifat hamba, hina itu sifat makhluk. Tapi uniknya Allah letakkan itu apabila kita melakukan dosa, apabila kita kesusahan, apabila kita menderita kesedihan, kekurangan, musibah, kematian. Kita merasa hina, kecil, hina, dan itulah yang Allah sukai. Makanya Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka sekali dengan orang yang banyak bertaubat. Orang banyak bertobat berarti banyak dosa. Berarti dosa itu ujian. Bahkan banyak orang yang diuji dosa sukses, dia bertobat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu semuanya. Dan Allah menyatakan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang banyak bertobat. Allah menyuruh semua bertobat, berarti semua punya kesempatan untuk berdosa. Hatta para ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang soleh, orang yang ibadah, katakanlah ilmunya banyak, ibadahnya banyak, amalnya banyak, hampir umpama seekor bajing itu nggak jatuh-jatuh, betul-betul ibadah. Tetap kalau dia sombong dengan ibadah itu, Allah akan jatuhkan juga ke dosa agar dia merasakan kehinaan itu, kelemahan itu, ketidakmampuan itu. Maka hendaklah kita jangan sekali-kali menghina kepada sesama hanya karena dosa, melanggar agama. Maka itu adalah contoh bagi kita untuk tidak jatuh ke situ. Itu pun merupakan hikmah yang Allah berikan agar merasakan pada yang bersangkutan bahwa sebagai umat Islam sangat mulia. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya terjadi pada umat kita. Apabila kita sedih, Nabi bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wa wasabin wa la ta'bin wa la huznin wa la adha wa la ghammin illa kafarallahu biha khatayah. Tidaklah sesuatu yang menimpa menjadi musibah kepada orang muslim, berupa keletihan, kepayahan, kesusahan, kesakitan, kegundahan, ya, kekecewaan, melainkan Allah menghapus dengan rintihan sakit itu, keletihan itu, dosa-dosa kita. Ibu-ibu, ada seorang yang salihah,
disebut waliyatullah, seorang wali dari wanita. Dia sedang berjalan bersama anak murid. Kemudian dia jatuh terkilir. Jatuh dan kakinya terkilir berdarah dan tangannya juga jatuh berdarah. Pasti mengadu dan mukanya merah meringis, merasakan sakit. Begitu jatuh dia merah mukanya dan mengadu dan meringis dan kesakitan. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi cerah dan gembira. Maka muridnya bertanya, "Wahai Tuan, aku tadi melihatmu jatuh terkilir dan berdarah. Aku melihat wajahmu merah, meringis kesakitan. Tapi aku aneh, kenapa seketika tiba-tiba wajahmu cerah dan tersenyum manis sekali?" Beliau mengatakan, "Hatta asy-syaukatu yushabuha illa kafarallahu biha khataya." Kata Allah, beliau menjawab, aku teringat hadis di mana Nabi mengatakan, sehingga orang sakit tertusuk jarum saja, tertusuk kesusulan, apa kesusulan itu? Siban kayu kecil, itu kan menyakitkan. Allah ingin menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, memberikan pahalanya dan mengangkat derajatnya. Ketika ingat itu aku gembira. Maka tidak ada setelah menjadi umat Nabi ini Allah menjalani kita, menyusahkan kita, semuanya rahmat. Makanya berbahagialah orang yang menderita, orang yang kesusahan. Jika dia umat Islam, banyak yang Allah hapus, banyak pahalanya. Bahkan dalam hadis, seorang yang letih mencari nafkah untuk anak istrinya, Allah hapus dosanya. Dosa yang tidak dapat dihapus oleh sholat dan puasa. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita mesti bersyukur sebagai umat Islam. Apapun, makanya Nabi mengajarkan kalau kita senang, disuruh mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dalam kesusahan, Nabi mengajarkan alhamdulillahi ala kulli halin. Semuanya alhamdulillah. Karena kita umat rahmat, hidup dalam rahmat, dengan rahmat akan masuk ke rahmat, dan kita di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita ada rahmat. Maka semuanya akan berubah menjadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang dan luas dan dalam sebetulnya ketika kita ingin menguraikan betapa agungnya anugerah itu. Satu-satunya anugerah kita dijadikan sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah berfirman begini, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Ulama menafsirkannya Al-Quran dan Islam. Maka dengan demikian itu hendaklah mereka bergembira. Kita disuruh bergembira, Pak. Dan wajib hukumnya bergembira sebagai tanda syukur. Karena kegembiraan kita diberi pahala karena diperintah. Bahkan kata Allah, jika engkau gembira dengan rahmat ini sebagai umat Nabi, dengan mengamalkan agama, engkau gembira dalam keadaan itu kegembiraan itu di sisi Allah sangat baik dan mulia, lebih baik dari semua apa yang kita kumpulkan, kita peroleh, kita dapatkan dalam hidup ini. Orang mencapai pangkat tinggi tidak seagung kegembiraan kita. Orang yang mencapai harta yang banyak, apa saja yang dia himpun dan dia gembira di situ, tidak sama dengan kegembiraan kita sebagai umat Islam. Maka tidak boleh kita sedih, karena semua kesedihan saja itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghapuskan dosa kita.
Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak umat Islam semua, marilah kita jaga, kita rawat agama ini untuk saling tegur sapa, untuk saling memelihara satu sama lain agar tidak keluar dari ajaran agama kita. Rahmat ini betul-betul kita pelihara, yaitu dengan sama-sama melaksanakan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita, kata Allah, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia. Kita sebetulnya contoh bagi manusia lain. Dan kita dicap sebagai umat yang terbaik. Karena Islam ini, karena rahmat ini. Oleh karena itu kita diperintah untuk menjaga rahmat ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Al-Quran ini menggunakan kata ma'ruf. Sering orang mengartikannya memerintahkan kepada kebaikan. Padahal ma'ruf artinya bukan kebaikan. Ma'ruf dari arafah artinya mengenal, yang dikenal, yang diketahui. Kalau kebaikan khair, keburukan sayyi'at, hasanat. Ya. Seperti Nabi menyuruh atbi'il hasanata hasanat, atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, kata Nabi. Iringi jika kita berbuat buruk, iringi dengan berbuat baik, maka perbuatan baik kita akan menghapus perbuatan buruk kita. Tetapi ini Al-Quran berkaitan dengan umat terbaik. Kita disuruh ta'muruna bil ma'ruf. Apa maknanya ma'ruf? Kemudian tanhauna 'anil munkar, melarang kepada yang mungkar. Arafah dengan nakaroh, ma'ruf dengan munkar adalah lawan katanya. Ma'ruf dikenal, kalau munkar tidak dikenal. Artinya kita ini umat Islam, umat rahmat. Al-Quran rahmat, syariat rahmat, semua rahmat. Maka kita mesti hidup dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ibadah kita. Semua ajarannya ada di sini. Jadikanlah Al-Quran muamalah kita. Kita kehidupan di keluarga, kehidupan di masyarakat, kehidupan berpolitik, berekonomi, semua mengikuti aturan syariat Islam. Maka akhirnya itu disebut oleh Al-Quran ma'ruf. Contohnya begini, orang sampah di sini, orang sajad di sini punya adat istiadat, dan itu kita kenal. Kalau datang orang dari barat dengan pakaiannya, dengan gayanya, itu kita tidak kenal. Maka itu munkar karena kita tidak kenal. Tetapi jika dia masuk dengan etika kita, ramah tamah kita, adat istiadat kita, maka itu kita kenal. Dengan kata ma'ruf ini sebuah dakwah, sebuah pengondisian agar kebaikan, agar aturan agama, agar rahmat itu kita jadikan budaya kehidupan kita. Kita jadikan sebagian daripada cara hidup kita yang kita mengenal. Maka kalau kita melihat ada kehidupan yang bukan dari Islam, itu tidak kita kenal, munkar. Jadi terlalu luas makna ma'ruf dan munkar itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara memelihara ma'ruf ini dan cara menghindari yang munkar ini? Kita mengambil satu buah hadis saja, cukup. Karena hadis-hadis lain akan membantu menjelaskan hadis ini. Saya mengambil sebuah hadis yang center. Kita amalkan ini adalah sebagai tanda syukur kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang segala problem, musibah, keadaan hidup kita tetap berada dalam rahmat Allah. Oleh karena itu kita wajib memelihara, menjaga agama ini dengan menegur, dengan mengajak sesama
bersama untuk tidak keluar dari agama yang kita tidak kenal, dari kemunkaran ini. Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi. Dzalika ad'aful iman." Kita menyangka bahwa dakwah itu urusan ulama, ya, betul. Mengajarkan agama, mulai mengajarkan fikih, mengajarkan tauhid, mengajarkan akhlak, mungkin mengajarkan ilmu-ilmu syariat. Ya, memang itu tugas ulama. Tetapi untuk menjaga agar setiap individu umat ini tidak keluar kepada kemungkaran, itu kewajiban individu muslim. Dari hadis ini saya akan coba urai mungkin dalam waktu setengah jam. Kita akan memahami bahwa tidak ada satu pun umat Islam yang keluar dari kewajiban ini. Tidak ada yang bisa keluar. Karena negara ini kalau kita tidak jaga bersama, hancur, Pak. Negeri ini kalau kita tidak jaga bersama, hancur. Keluarga pun kalau kita tidak jaga bersama, hancur. Maka Allah akan menggunakan kita untuk menjaga. Pada hakikatnya Allah yang menjaga, memelihara. Tetapi ketika Allah ingin memelihara agamanya, di situ rahmatnya, maka Allah akan gerakkan kita untuk memelihara dan menjaga. Jika Allah ingin hancurkan, maka Allah takdirkan masyarakat di situ untuk menjaga dan merawat agama ini, negara ini, dan negeri ini. Nah, oleh karena itu Al-Quran dan hadis menjelaskan agar orang ketika ingin menjaganya mengikuti petunjuk agama. Nabi bersabda begini, "Man ro'a." Ini agak ilmiah sedikit ya, Pak. Man dalam bahasa Arab maknanya umum, siapa saja. Kalau siapa saja berarti ini tidak akan sifatnya general, sifatnya umum. Laki-kah, perempuankah, besarkah, kecilkah, orang alimkah, orang jahilkah, orang solehkah, orang tolehkah, rakyatkah, pemerintahkah. Ini man, siapa saja. Ro'a maknanya melihat. Maka siapa saja yang melihat. Dalam bahasa Arab, Pak, makna ro'a artinya banyak. Ya. Ro'a fil mana, melihat dalam mimpi. Ro'a mananya mimpi, maka disebut ar-ru'yah. Ara'ul ulama, ro'a rojulun misalnya, maknanya pendapat. Saya berpendapat, maka dia mengatakan dalam bahasa Arabnya ro'a, itu menggunakan ro'a. Tadi ro'a mananya mimpi. Kedua, ro'a mananya berpendapat. Ro'a mananya melihat saja tanpa memahami apa yang dilihatnya. Itu juga ro'a. Namun ro'a yang ini nih objeknya satu. Ro'a itu suk, aku melihat pasar, objeknya satu. Ro'a itu fil manam ghanaman, aku mimpi melihat kambing, objeknya satu. Ya, ro'a rajulun hadzal fikr, berpendapat seseorang terhadap pemikiran ini, objeknya satu. Tetapi ada ro'a objeknya dua, maknanya ternyata menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan dia mengerti apa yang dia saksikannya. Artinya melihat dengan yakin. Nah, Nabi menggunakan kata man ro'a. Ini ada dua objek. Yang pertama minkum. Yang kedua munkaron. Min ini maknanya
sebagian, ba'dakum. Jadi artinya barang siapa saja, laki perempuan, besar kecil, tua muda, siapa saja tadi yang melihat dengan kepala sendiri dan mengetahui apa yang dilihatnya, dia memahami, ya, apa yang dilihatnya, ba'dakum, sebagian dari kamu. Kata sebagian ini juga umum. Mungkin laki melihat perempuan, perempuan melihat laki, yang tua melihat yang muda melihat yang tua, yang alim melihat yang bodoh melihat yang alim, rakyat melihat pemerintah, pemerintah melihat rakyat. Karena yang dilihatnya sebagian kalian, sebagian itu umum juga, siapa saja. Apa yang dilihatnya? Ini objek yang kedua, munkaron. Sesuatu yang kita tidak kenal dalam agama. Inilah yang membuat kita menjadi umat terbaik, bahwa kita semuanya rahmat. Nah maka barang siapa saja yang yakin menyaksikan dan memahami apa yang disaksikannya, menyaksikan siapa saja di antara mereka, dikatakan ba'dakum, sebagian kamu, itu adalah umat Islam saja, tidak keluar dari umat Islam. Maka kalau bukan umat Islam, kita tidak mau tahu. Apa yang dilihatnya? Sesuatu yang tidak kita kenal. Ini boleh kita katakan, yang tidak kita kenal aturan agama kita, termasuk aturan negara kita. Maka Nabi kemudian menggunakan kata fal yughayyir, segera. Lamnya fal itu yaitu perintah. Maka hendaklah kamu yughayyir. Nah yang perlu kita pahami bapak-bapak dan ibu-ibu, yughayyir maknanya merubah. Coba Nabi memilih kata merubah, bukan mencegah, bukan menghilangkan, bukan melarang, bukan fal yuzil, bukan fal yamna, bukan fal yanha, tetapi fal yughayyir, merubah. Merubah ini bukan hanya menghilangkan, tapi mengganti. Kalau orang disuruh larang saja, udah, setelah itu tidak ada perawatan, tidak ada pengurusan, tidak ada, ya. Tetapi tagyir ini adalah al-izalah wal ihalah katanya. Hilangkan dan ganti dengan yang baik. Kalau pintu masjid ini rusak, falyughayyir bahasanya, ganti. Artinya angkat yang rusak, ganti yang baru. Itu namanya rubah. Kalau copot, ya perintahnya kan udah, copot aja. Gantinya, ya belum ada kan gitu. Tapi kalau rubah berarti sudah ada gantinya. Nah oleh karena itu kita disuruh merubah. Kalau orang berbuat buruk agar baik. Jangan sampai kita menasihati orang malah berubah semakin buruk. Nah itu bagaimana caranya itu? Nah maka Nabi memberikan 3 alat untuk merubah. 3 alat ini menggambarkan tingkat kedudukan manusia yang semua disuruh untuk melakukan perubahan. Yang pertama Nabi sebut fal yughayyir biyadih. Ini bagi yang punya yadih, punya yad. Yang Nabi suruh sekarang dari atas ke bawah dulu. Wahai orang yang punya kekuatan, jika kamu melihat bawahan kamu melakukan sesuatu yang munkar, rubahlah. Yang pertama disebut alatnya, maka dengan tangan. Tentu ketika menyebut alat, maka ini menyebut siapa yang mampu menggunakan alat ini. Dan dengan tangan ini hanya mampu orang yang punya kuasa dari atas ke bawah. Misalnya pemerintah kepada rakyat, misalnya orang tua kepada anaknya, misalnya bos kepada anak buahnya, suami kepada istrinya. Itu disuruh oleh Nabi melakukan perubahan dengan alat yad, tangan. Tangan ini ada 2 maknanya. Ada tangan yang sebenarnya, ada tangan bersifat sindiran, majasi.
Kalau tangan yang sebenarnya, pemerintah mungkin menggunakan perangkat keamanan untuk memberantas kemunkaran. Atau ayah menangkap anaknya kalau dia sedang minum dan membuang dengan tangan. Atau bos juga, atau dengan tangan dalam arti kekuatan. Ya. Dengan apa? Dengan menghukumnya. Dengan apa? Dengan menggunakan wibawanya. Ya, itu juga dengan tangan. Namun, apakah ada kesempatan orang yang sama antara kita melakukan perubahan? Ada. Kata Nabi, fa in lam yastati, jika kamu bukan orang yang mampu menggunakan kekuatan ini, fabilisani, maka dengan lidah, dengan nasihat yang baik, dengan tulisan, dengan ceramah, ini dilakukan kepada sesama. Atau dari bawah ke atas yang tidak menjatuhkan kedudukannya dan harga dirinya, dengan nasihat yang baik dan bijaksana. Dan yang ketiga, kalau kita tidak mampu, karena yang berbuat kemunkaran pemerintah, yang buat permungkaran misalnya bos, yang berbuat kemunkaran orang tua, yang berbuat kemunkaran kepala kampung, orang-orang yang kita takut kalau kita larang malah kita yang bahaya. Atau tidak ke atas pun, kalau kita sesama pun kelihatannya orang ini kasar dan jahat, masih ada, tetap masih ada. Ya, masih ada, yaitu fa in lam yastati fa biqalbi, yaitu dengan hati. Nah, saya ingin berhenti di hati ini, Bu. Bapak-bapak sekalian, sering orang menafsirkan dengan hati ini tidak berfungsi. Nah, kita memahaminya begini. Masa sih Nabi menyebut sesuatu yang tidak berfungsi? Nabi menyebutnya 3 alat yang kita gunakan untuk merubah keadaan yang baik, untuk melakukan tegur sapa. Kekuasaan tangan, lidah. Lidah ini boleh benar teguran atau tulisan, apa saja yang berkaitan dengan lisan, bahasa. Ya. Tetapi hati, lalu orang sering menyandarkan kalimat yang terakhir, dalika ada apul iman. Dalika ini katanya menunjuk kepada hati. Kalau hati itu iman yang paling lemah. Tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Bukan maknanya hati ini iman yang paling lemah. Nabi di sini tidak bicara iman. Nabi bicara perubahan dan alatnya. Maka di antara kalimat adab lemah dengan iman ada kata yang dibuang berdasarkan konteks hadis ini. Artinya adab ini lemah alat perubahannya, atau lemah efek daripada perubahan. Kalau penguasa tangan, jelas ini kuat alatnya, alat iman. Karena ini alat iman. Kalau tidak ada iman, orang tidak menggunakan kemungkaran. Baik orang yang menggunakan lidah, orang yang menggunakan tangan, orang yang menggunakan hati, tetap mesti beriman. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan ini. Namun yang dibicarakan di sini adalah alat dan hasil perubahannya. Hati ini dianggap lemah alatnya dan lemah hasilnya. Ya. Namun tetap alat ini ada orang yang cocok menggunakannya dan tetap tidak keluar ya kita dari perintah agama ini untuk saling tegur sapa. Ahlan. Fadhal. Ya, perhatikan Bapak dan Ibu-ibu, saya tahu ini sangat ilmiah. Ya. Karena saya datang ke sini mungkin sekali ini aja, ya,
Mungkin tidak ada umur atau tidak ada waktu. Saya ingin memberikan satu ceramah sampai mati, ini akan dipakai dan diingat dan menjadi pedoman kita sebagai umat Islam. Karena tadi kita bicara bahwa tidak ada yang mampu kita lakukan untuk bersyukur melainkan kita merawat diri kita, sesama kita, untuk tetap berada dalam rahmat ini, dalam umat Islam ini. Nabi memberikan caranya, dan kita tidak dapat keluar, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk merawat, menjaga agama ini, untuk merubah setiap sesuatu yang bukan dari agama ini, yang mungkar. Nah, saya tadi berhenti di hati. Ada apul iman, bukan hati. Orang yang merubah dengan hati ini imannya lemah. Dari orang yang merubah dengan tangan, dari orang yang merubah dengan lidah, orang yang merubah dengan hati imannya lebih lemah. Bukan begitu maknanya. Ya, akan tetapi Nabi berbicara tentang satu, tagyir, mesti berubah karena perintah. Kedua, Nabi menyebut alatnya. Berarti di kalimat lemah iman ini ada kata yang dibuang. Kenapa tidak dibuang, tidak disebut saja? Karena konteksnya nyata. Nabi berbicara tentang satu, perubahan. Dua, alat perubahan. Maka lidah ini, hati ini dianggap ad'afu asaril iman, asarit taghir. Dianggap lemah hasil perubahannya, tidak nyata. Atau alatnya, karena perubahan hati nggak kelihatan. Kita melakukan perubahan tegur sapa dengan hati kan nggak kelihatan. Kalau dengan tangan kelihatan, dengan lidah menasehati, menulis, menjelaskan kelihatan, begitu kuat alatnya itu. Tapi ketika hati halus, ada af. Namun kalau bicara tentang iman, yang ingin saya bela di sini, tidak berarti orang yang tidak mampu dengan tangan dan dengan lidah, hanya dengan hati, imannya lemah. Tidak, mungkin lebih kuat. Selama orang melakukan tiga ini, semuanya imannya kuat. Bahkan kalau ditanya mana yang paling kuat, yang dengan hati, bukan dengan tangan dan lidah. Yang dengan hati. Saya akan menjelaskan kenapa yang dengan hati. Sebelum saya jelaskan, kalau dengan tangan, mungkin yang melakukannya imannya tidak lebih tinggi daripada orang yang merubah dengan hati. Contoh, pemerintah melihat ada narkoba, ada narkotika, ada kejahatan. Maka pemerintah memerintahkan staf keamanan, itu tangan kekuatannya. Dan diperintahlah polisi, diperintahlah tentara, dan diberantasnya. Mungkin saja Pak Polisi, Pak TNI-nya juga minum narkoba. Kan imannya tidak kuat, tetapi alat merubah. Maka saya katakan tidak berkaitan dengan iman. Bapak mungkin saja melarang anaknya minum khamar dan mengambilnya dan membantingnya. Mungkin saja bapaknya juga minum, tapi dia tidak suka dengan anaknya. Artinya jangan dimaknakan orang yang menegur kemunkaran dengan hati imannya lebih lemah, tidak. Bahkan di dua alat di atas ada kemungkinan lemah, tapi di hati tidak. Sekarang begini, sholat kalau tidak kuat berdiri disuruh apa Pak? Duduk. Kalau tidak kuat duduk, tidur. Kalau tidak kuat tidur, orang Pak kalau sudah tidak kuat tidur, sholatnya matanya saja itu imannya kuat Pak. Yang berdiri belum tentu kuat. Mungkin kebawa orang, kebawa temen. Tapi kalau yang sampai matanya saja yang sholat, itu imannya kuat. Jadi belum tentu yang secara zahir menunjukkan alat perubahan itu lebih kuat daripada alat yang
tidak nampak, yang asarnya dianggap lemah, yang alatnya dalam dibanding yang dua di atas lebih lemah, tapi bukan iman yang lemah, tetapi alatnya dan hasil perubahannya. Tidak ada dalam agama orang yang sholatnya tidur lebih lemah, tidak ada. Justru lebih kuat, karena iman adanya di hati, bukan di lidah, bukan di tangan. Ya. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa di sini. Al-imanu huwa tasdiq. Kalau Islam, al-muslim man salim al-muslimuna min yadihi wa lisani. Seorang ciri orang Islam, orang di sekitarnya merasa aman dari lidah dan tangannya. Itu Islam. Tapi kalau iman berkaitan dengan hati, bagaimana ada apul iman? Orang yang melarang, menegur kemunkaran dengan hati dianggap imannya lemah, dan itu menyalahi konteks bahasa yang ada dalam hadis itu. Bagaimana Bu menegur dengan hati? Saya tanya, hati itu pekerjaannya apa? Suka dan tidak suka, iya kan? Hati. Kalau ibu suka dengan orang, mendekat atau menjauh Bu? Kalau tidak suka, jadi alat hati yang kita gunakan untuk merubah kemunkaran, jika ada munkar maka kita jauhi, dan itu kekuatan hati untuk merubah. Terkadang suami pun kalau marah dengan ibu karena ibunya cerewet misalnya, bapak itu menjauhi. Kalau sudah mengambil sikap jauh itu Pak, itu merupakan alat yang lemah, tetapi merupakan kekuatan untuk membela kebenaran tuh. Betul gak Pak? Ya. Jadi jangan dikira hati itu lemah, karena dengan adanya hati tidak suka maka akan mempengaruhi sikap kita. Ini kalau ada mungkar kita temenin, itu namanya suka. Dan kita tidak menggunakan alat hati sebagai fungsi alat merubah. Tidak. Oleh karena itu kita boleh ya menjauh. Saya berkenaan dengan hadis ini Pak, menyusun satu kitab dengan halaman 200 halaman menerjemahkan, menerangkan hadis ini. Satu hadis ini saja diurai, rupanya memerlukan dalil-dalil lain dari Al-Quran dan hadis, hingga bukunya menjadi 200 halaman. Ini saya ringkas isi buku ini nih. Jadi dengan hati ini judulnya Tegur Sapa. Tegur Sapa untuk memelihara agama. Ya, kita tidak keluar Pak. Oke, kita tidak punya tangan. Oke, kita tidak punya lidah. Kita tidak pandai untuk menjelaskan. Kita punya hati. Punya. Ya. Siapa yang tidak punya hati? Mati Pak. Ya, maka artinya kita oleh agama kita sendiri tidak dapat keluar untuk bersyukur kepada Allah, yaitu dengan merawat agama ini, menjaga agama ini, dengan melakukan tegur sapa kepada sesama. Apabila kita melihat kemungkaran siapapun, kalau kita tidak berani, cukup dengan hati, pekerjaan hati, suka dan membenci. Jika suka, menjauhi. Jika tidak, mendekati. Kalau tidak suka, menjauhi. Maka kita dibolehkan untuk menjauhi orang-orang yang merusak agama kita. Tapi ingat, tujuannya untuk merubah. Jangan kita campur dengan kebencian pribadi. Agama ini bukan urusan pribadi. Karena ada Pak orang-orang yang mengatasnamakan agama, sebetulnya itu hanya tendensi untuk meluahkan kebobrokan moralnya, sakit hatinya. Contoh, ada orang yang memang belum baik, belum bersih, jiwanya belum
beriman kepada Allah, belum tinggi akhlaknya. Ini sering digunakan oleh kelompok yang ekstrim untuk membunuh orang, bahkan untuk membunuh diri. Kenapa? Karena memang jiwa yang jahat suka melakukan kejahatan. Tetapi orang tidak mau dikatakan buruk meskipun melakukan kejahatan. Namun dengan atas nama jihad, dia baik. Padahal yang dia lakukan adalah keburukan akhlaknya. Orang jika baik, maka dia akan melakukan kebaikan. Bagaimana orang punya kebaikan memberi keburukan? Orang yang melakukan keburukan berkata buruk karena dia itu yang dia miliki. Kalau dia punya kebaikan, dia akan berkata baik dan berbuat baik. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak memberi. Apa yang dia katakan, apa yang diucapkan, itu yang dia punya. Dan agama ini adalah agama kasih sayang. Kita menegur pun untuk merubah dengan kasih sayang karena rahmat. Dan ini ibadah. Ibadah itu kita melakukannya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Untuk merawat agama kita, agar kita juga terjamin dengan agama ini oleh kita bersama-sama menjaganya. Dan itu sebagai tanda syukur. Tidak ada lagi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bersyukur sebagai umat Islam, melainkan kita merawat agama ini. Kenapa kami dan kawan-kawan menjadi disebut ustadz, ya, berceramah, sering meninggalkan istri. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu nggak tahu kalau saya pulang mungkin berantem saya dengan istri lama banget, ya. Ntar kecantol sama perempuan lain lagi. Nah, itu udah satu masalah juga itu Pak Camat, ya. Artinya tetap saja kita menerima amanah dari guru. Itu ulama dulu Pak, musibah dengan berbagai musibah yang dihadapinya, tapi tidak pernah kapok. Tidak pernah bilang kepada kita nih, orang yang belajar dengan mereka, udahlah, jangan, cukup sayalah yang kena musibah, kamu nggak usahlah jadi ulama. Ternyata tidak, ya, tidak. Mungkin kalau ibu-ibu di Madu, ya, dia akan ngomong sama anaknya, cukup aku saja nak. Padahal musibah itu banyak pahalanya Pak. Ya, tapi karena dia tidak mendapatkan anugerah dari musibah itu. Kalau ulama banyak mendapatkan anugerah, makanya tidak jerak, tidak kapok. Ya. Lakukan dakwah, katakan kebenaran. Gitu. Ya. Nah, maka itu sebagai tanda syukur kita bahwa kita dalam rahmat, kami dipahamkan oleh para ulama. Dengan rahmat ini sampai kita tidak dapat berpikir apa-apa Pak. Betapa kita dalam kebahagiaan, dalam keindahan yang tiada tara. Bahkan kalau para wali Allah mengatakannya begini, nahnu fil jannah qoblal jannah. Kami sudah di surga sebelum surga. Karena dia melihat agama ini rahmat. Nah, orang yang tidak melihat, bagaimana bisa menderita begitu? Oke, saya teruskan sedikit, nanti akan saya tutup, ya, dengan penjelasan barusan itu yang sedikit, ya. Saya tunda, saya masuk kepada hati tadi ini. Kenapa hati tidak bermakna lemah? Tidak Pak, karena pusatnya iman di hati. Bahkan kita disuruh menggunakan alat hati untuk menunjukkan tidak suka. Misalnya kita melihat orang maksiat, ya, kita jangan, kalau kita lewat dengan kawan-kawan kan biasa, kita tentu akan menunjukkan muka senyum. Misi Pak, assalamualaikum Pak. Ketika itu maksiat, tidak boleh kita menunjukkan misi Pak, tidak. Agar dia tahu bahwa kita tidak suka, dan itulah perbuatan hati. Paling kurang dia punya malu karena orang tidak suka dengan dia. Kalau, oh berarti aman kita. Iyalah. Dan umat Islam bertanggung jawab itu kepada agamanya, kepada dirinya. Terjaminnya kita oleh Allah melalui agama ini karena kita merawatnya.
Tetapi kalau ada maksiat, kita selamat sudah, berarti dia aman, nyaman, sentosa. Nah, oleh karena itu, orang yang berubah dengan tangan pun perlu hati, perlu iman di hati. Orang yang berubah dengan lidah pun perlu iman di hati. Apalagi orang yang berubah dengan hati, memang perlu iman. Kalau tidak, ya tidak jadi hati itu alat untuk merubah. Bahkan dia berteman. Nah, ini ada sebuah hadis yang Nabi ceritakan tentang umat di zaman Bani Israel dulu. Berkenaan dengan ini, kata Nabi, ada seorang di zaman Bani Israel di mana dia berada di satu perkampungan yang semuanya maksiat, yang semuanya melakukan kemungkaran. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk membalikkan kampung itu ke muka orang yang ada di dalamnya. Lalu malaikat mengatakan kepada Allah, ya Allah, tetapi di situ ada orang soleh yang tidak melakukan kejahatan sedikit pun. Apa kata Allah? Tumpahkan kampung itu ke mukanya. Suruh balikan kampung itu ke muka orang soleh itu. Kenapa? Kata Allah, li'annahu, ketika dia melihat kemungkaran, lan yatama'ar wajhuhu qat. Yatama'ar itu apa? Karena mukanya tidak merengut sedikit pun ketika melihat yang mungkar, untuk menunjukkan tidak suka. Padahal mungkin saja dia tidak suka, tapi tidak berani menyikapi tagir itu. Tidak dijadikan alat untuk merubah, menunjukkan rasa tidak suka. Allah benci dengan muka itu dan tumpahkan ke mukanya. Namun kita ingat, ketika kita melakukan ini, perintahnya taghyir. Kita mesti paham betul apakah merubah atau tidak. Yang kedua, kita ini diperintah oleh Allah. Perintah ini berarti ibadah. Lakukan dengan penuh kasih sayang, harapan kebaikan kepada orang, ikhlas karena Allah. Jangan merasa sombong bahwa kita yang terbaik, dia buruk, merasa kita berkewajiban untuk melakukan perubahan. Tidak. Lakukan dengan rasa kehambaan dan penuh berharap kepada Allah. Itulah adab dan akhlak agama kita. Ya. Nah, maka dengan demikian kita akan tetap menjadi umat yang terbaik, di mana apapun kehidupan kita jadi rahmat. Enak jadi rahmat, nggak enak jadi rahmat, susah senang, hatta dosa kita oleh Allah diampun. Bahkan ada nih rahmat nih, umat Nabi Muhammad SAW berdosa, tapi di dunianya melakukan dosanya sembunyi-sembunyi. Hanya dirinya yang tahu, temannya tidak tahu, istrinya tidak tahu, teman akrabnya tidak tahu, dan semua teman-temannya nganggap dia baik saja. Padahal dia diam-diam melakukan dosa. Ini ada sudah di hadisnya. Di akhirat Allah panggil dia. Ini hadisnya bukan bercerita tentang dia berbuat buruk di dunia, tapi hadis ini menceritakannya akibatnya di akhirat. Orang yang berbuat maksiat sembunyi-sembunyi dan sampai mati tidak diketahui. Dia mengira bahwa dialah yang pandai menutupi. Bukan, ternyata itu rahmat dari Allah. Ini dibocorkan oleh sebuah hadis dari Nabi. Ketika di akhirat hamba itu dipanggil oleh Allah, yang dia merasa aman bahwa dia dikenal orang baik, padahal dia melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Allah membawa secari kertas, panggil hamba itu. Setelah datang, wahai hamba, benarkah kamu melakukan dosa tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian? Terkejut hamba itu. Pak, kita nanti di akhirat, Pak, hidup kita dari A sampai Z itu ingat semua. Sekarang kan kita lupa ya. Aman yang dulu-dulu kita lupa, Pak. Ya. Nah, ini saya perlu waktu lagi. Kenapa lupa tuh? Itu penjelasan lagi tuh. Ya. Kita tunda nanti kapan-kapan. Kenapa kita suka lupa tuh?
Kenapa di dunia ini fana, di akhirat abadi? Itu juga satu penjelasan tentang agama ini yang perlu kita pahami. Ya, saya tunda di situ. Hamba itu terus merah mukanya, Pak. Ya, kita juga kalau di dunia ketahuan kan merah. Tiba-tiba bapak kawin lagi secara sembunyi, pas bininya tahu apa yang terjadi? Abang kawin lagi ya? Bukan merah, Pak. Berhenti itu darah langsung tuh. Pucat langsung. Jegang langsung. Ya, saya ngalamin, Pak. Makanya ya, hamba itu di depan Allah ini. Bagaimana di akhirat itu manusia memandang Allah itu Allahu Akbar. Tiba-tiba kirain dia diampun. Rupanya kata Allah, kamu tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian melakukan dosa ini itu. Betul? Langsung nunduk, betul wahai Tuhanku. Dan juga bulan berikutnya, tanggal sekian, hari ini, hari itu jam sekian melakukan dosa juga kan, dosanya ini. Makin tunduk, ampun ya Rabbi. Betul. Dan bulan berikutnya, tahun berikutnya, udah nggak bisa ngangkat muka lagi dan nggak bisa berkata lagi hamba itu. Apa kata Allah? Wahai hambaku, tahukah siapa yang menutupimu di dunia? Engkau kira engkau yang menutupinya? Tidak, akulah yang menutupinya. Kalau di dunia saja aku tutupi, maka di akhirat aku ampunkan wahai hambaku. Itu rahmat sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita berkewajiban untuk merawat agama ini, karena kita dalam rahmat. Ya, tetap kita mesti melihat agar di dalam agama ini, di umat ini tidak ada yang sesuatu yang bukan dari agama kita dalam melakukannya. Ya, itulah kita umat Islam secara individu diwajibkan untuk merawat, menjaga, menegur sapa kepada sesama. Karena Allah sebagai tanda syukur dan adalah sebuah bakti amal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kesombongan, bukan karena menghina, bukan karena merendahkan, tidak. Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita dan Allah tetap akan berikan rahmat kita. Makanya kalau kita wafat, ulama kita agama kita telah memberikan bahasa kembali kepada rahmat Allah. Dan sekali lagi itu hanyalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah saja memaafkan kesalahan kita. Kenapa kita tidak menggunakan akhlak itu untuk saling memaafkan kesalahan antara sesama kita, agar kita dapat memberi kesempatan kepada sesama untuk merubah. Ada satu perkara yang saya melihat di sebuah masyarakat. Kita ini terkadang penghalang generasi muda untuk menjadi baik. Kenapa? Dengan tanpa kita sadari. Kita berharap anak-anak muda yang kita baik, tapi terkadang kita tidak mendukungnya. Kita tidak memberikan fasilitasnya, tidak memberikan ruangnya, tidak memberikan menciptakan lingkungannya. Bahkan kalau ada yang baik dan bertabrakan dengan kepentingan dan kemaslahatan kita, kita sering tidak menghargainya. Anak-anak belajar agama dan sampai alim tetap dijadikan dianggap anak kecil dan anggap anak yang tidak berpengalaman, bukan diberi kesempatan untuk mengekspresikan pemahamannya, pengetahuannya, dan kita banggakan agar dia menjadi orang-orang yang dapat memelihara dirinya, agamanya, dan lingkungan ini dan negeri ini. Itulah bahwa Nabi agama ini telah membuat satu sistem dalam agama ini yang kita tidak akan keluar, dan sebetulnya itu pun sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terakhir, apa tadi saya bilang yang terakhir itu, lupa saya. Apa tadi? Yang ingin saya akhirkan tadi apa ya temanya ya?
Apa? Allah. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, tentang tadi berhenti saya orang melakukan dosa, ya diam-diam, nah kemudian Allah tutupi, Allah tidak buka sampai mati. Kita menyangka bahwa kita yang menutupinya, padahal di akhirat ada dalam hadisnya, kata Allah, akulah yang menutupinya. Ya, kalau di dunia saja aku menutupinya, apalagi di akhirat aku akan mengampunkannya. Ya, oleh karena itu, kalau Allah pun mengampunkan, maka kita pun wajib memaafkan kesalahan. Dan Allah ciptakan kesalahan itu, Pak, memang untuk dimaafkan, bukan untuk dikutuk. Karena pada asalnya tidak ada baik dan buruk, semuanya baik dari Allah. Allah buat syariah ini, Allah tentukan ini baik, ini buruk, itu sebagai ujian sebetulnya. Nah, kesalahan itu, dosa itu ada untuk kita maafkan. Karena Nabi bersabda juga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seseorang sehingga dia mencintai sesuatu untuk saudaranya, menyukai sesuatu untuk saudaranya seperti ia menyukai untuk dirinya. Jadi kalau kita tahu bahwa ini baik dan kita ingin, maka kita inginkan juga kepada yang lain. Kalau punya salah, siapapun ingin dimaafkan, maka kita maafkan. Karena kita tahu bahwa kita ingin dimaafkan jika punya salah. Bahkan kalau boleh, ya, kita memaafkan sebelum minta maaf. Ya. Saya lupa sudah, sebetulnya bukan itu apa yang ingin saya tutup, ya, ceramah ini dengan tema itu. Saya lupa, ya, karena Allah juga yang membuat lupa. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maka marilah kita bersama-sama tanpa kecuali siapapun di antara kita yang memiliki kekuasaan umum dan khusus, dari atas ke bawah, dan sesama kita yang setaraf, yang setara, yang selevel, yang seumur dan seliting, atau itu pun kita punya kewajiban kepada sesama, dan juga kepada yang dari bawah ke atas. Itu pun, ya, kita berkewajiban. Kita merubah, bukan membuang, bukan menjauhkan, bukan meninggalkan, bukan merendahkan, ya, bahkan mencegah pun bukan, tetapi merubah. Bagaimana agar merubah? Sesuatu yang melakukan perubahan itu mesti disertai dengan kasih sayang. Karena agama ini agama kasih sayang. Maka semoga kita menjadi umat rahmat bagi kita sesama, dan bagi kemanusiaan, dan juga bagi alam semesta ini. Karena kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penyambung tangan Allah. Khalifah istilahnya. Khalifah maknanya naib, wakil. Apapun yang Allah akan urus dan rawat dan atur alam ini, semua diserahkan ke kita. Baik di hutannya, di lautnya, di daratannya,
Di urusan ekonominya, di urusan politiknya, di urusan sosialnya, di urusan budayanya, di urusan udaranya. Semua diserahkan kepada manusia, dan manusia diberikan kuat taskhiriyah, kekuatan untuk menundukkan, mengeksploitasi, memanfaatkan alam semesta ini. Maka lakukanlah dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di dalam rumah, antara suami dan istri, itu semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan surga dan neraka untuk kita. Allah menciptakan jin dan iblis dan malaikat untuk kita. Allah menciptakan dunia dan akhirat untuk kita. Manusia saja adalah mulia dari alam semesta ini, dan umat Islam lebih mulia daripada dunia serta isinya dan akhirat serta isinya. Umat Islam lebih mulia daripada Ka'bah. Kita ini lebih mulia daripada Ka'bah, daripada masjid, daripada apa saja di alam ini. Allah ciptakan semua untuk kita. Masjid Allah ciptakan menjadi suci untuk kita. Kalau tidak ada kita, tidak ada masjid. Kalau tidak ada kita, tidak ada surga. Kalau tidak ada kita, tidak ada Ka'bah. Maka kita beribadah bukan karena Ka'bah, bukan karena masjid, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena surga. Semua Allah ciptakan adalah rahmat dan anugerah untuk kita. Maka jadilah kita umat tauhid yang hanya melakukan apapun untuk Allah sebagai tanda syukur karena kita dipilih sebagai umat rahmat, umat yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Apabila ada kesedihan, ingat dengan itu mesti terhapus. Mesti hilang, mesti gembiraan. Baru saya ingat. Saya ingin menutup dengan istilah kegembiraan, kebahagiaan. Baru saya ingat. Karena materi ini urutannya ke sana, Pak. Cuman saya lupa banyak kaitannya. Nah, kaitannya adalah kepada kebahagiaan. Saya berdiri sedikit, Pak. Tadi pulang dari mana tuh? Naik boot kehujanan, Camat. Ini setengah basah ini pakaian ini. Kirain sempat ganti ke hotel, rupanya nggak sempat. Apa tadi ya? Kebahagiaan. Taib. Semua manusia mencari kebahagiaan. Ibu kawin dengan bapak mesti mencari kebahagiaan. Betul nggak? Kita juga suami menikah dengan perempuan mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu didapat dari apa? Kita bahagia begini. Saya bagi dulu. Kebahagiaan itu ada kebahagiaan yang bersifat indrawi. Indra, dilihat, didengar, dirasa, indra. Coba kita lihat, kita laki-laki jika melihat wanita cantik, bahagia tidak? Bahagia. Karena mata ini diciptakan untuk melihat yang indah. Fungsinya begitu. Dan fungsi mata itu melihat yang indah. Kalau dapat apa yang menjadi fungsinya, maka akan memberikan kebahagiaan. Kita melihat alam semesta yang indah, mesti wah. Tapi kalau kita lihat sampah, kotor, busuk, bau, mesti kita menderita, Pak. Telinga kita pun mendengar suara yang merdu, mesti kita. Coba kalau suaranya kayak seng dirobek begitu, mesti kita kita menderita. Oleh karena itu kita menjaga lingkungan agar bersih, tidak ada polusi dan baik. Itu kita menimbulkan kebahagiaan.
Tiap hari kita ngebersihin rumah kita cuma untuk mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan. Nah, itu indrawi. Ya. Kita pengen punya mobil mewah. Begitu dah punya mobil mewah, misalnya mobil apa mewah tuh? Mercy misalnya. Begitu dibawa nyaman, bahagia nggak? Tapi tetap indrawi, Pak. Ya. Dan satu lagi, bahwa apa yang menjadi objek kebahagiaan indrawi itu adalah benda yang fana. Sekarang laki-laki ini menikahi perempuan, apa yang membuat bahagia? Antara lain cantik. Dinikahi wanita umur 20 tahun, cantik. Wah, tiap hari dipandang tuh, Pak. Engkau adalah satu-satunya wanita yang paling cantik di dunia ini. Saya tiap hari tuh berkata depan istri saya tuh, hanya engkau. Tapi tidak tahu nanti ketika saya berumur 80 tahun, istri saya juga sudah umur 80 tahun, sudah tidak cantik, Pak. Mungkin kita sudah tidak melihat tuh. Lihat kakek-kakek, nenek-nenek itu. Ya, ketemu istrinya, suaminya langsung buang muka itu. Ya, karena nggak indah udah dipandangnya. Kalau nggak ada dicari mana, emak lu mana katanya. Rupanya matanya udah kurang kan, nggak tahu kalau istrinya ada di depan. Emak lu mana, nanya sama anaknya. Kehilangan kalau nggak ada. Kata istrinya, saya di sini bang. Gua kira kemana lu katanya. Dicari rupanya nggak dilihat, karena sudah tidak indah bagi mata tuh. Ya, ini laki-laki bu, meskipun sudah tua, kalau lihat yang cantik gadis tetap wow. Tetap bu, kalau tidak begitu berarti dia tidak normal. Percaya, ini sudah ditulis dalam hadis, karena ini kebenaran yang tidak bisa diingkari. Dan itu kudrat dari Allah. Ya, melihat istrinya jelek, paling enggak melihat yang lain tuh, oh. Ya, tapi lagi-lagi apapun yang menjadi objek indrawi itu fana, ada batasnya. Maka kebahagiaan di dunia ada batasnya. Ada kebahagiaan psikologi namanya. Orang dipuji-puji, bahagia saja. Ya. Tapi kan orang nggak selalu muji, besok berantem, menderita. Dan dia menuntut puji dong saya. Itu kan ya, tidak kekal kebahagiaan yang fana. Ya, tidak. Jadi indera ini semua punya fungsi, apabila dia mendapatkan fungsinya akan bahagia. Ya. Tangan kita ini, kulit kita ini, jika menyentuh yang halus bahagia. Tempat tidur yang halus, yang nyaman itu. Ya. Tapi kalau kita sakit udah nggak nyaman, Pak, tidur di mana aja. Ya, atau kasur yang empuk ini lama-lama juga berubah jadi kasar, jadi buruk, tidak nyaman, tidak ada yang abadi. Kita mencoba untuk mencari agar kebahagiaan tidak hilang, tidak pergi, tidak dapat kalau kita mencarinya di objek yang memang fana, yaitu dunia ini. Ada satu lagi, yaitu akal. Akal ini juga alat indera nih. Dia bahagia kalau dia mendapatkan fungsinya apa? Mengetahui. Anak muda baru ingin mengetahui gitar, bisa saja gitar, wah, udah nggak ada itu yang membuat dia bahagia, itu gitar saja. Bisa main catur saja, wah bahagia. Apalagi jika terus ditambah ilmu bahagia. Namun tetap kebahagiaan itu tidak abadi. Jika mati, maka matilah. Ya, kebahagiaan itu. Kenapa kaitannya dengan rahmat ini? Ada satu kebahagiaan yang abadi, yang Allah berikan kepada khusus manusia. Kebahagiaan agama bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebahagiaan bukan pikiran, bukan indera, bukan psikologi, tapi kebahagiaan ruh, jiwa. Inilah kebahagiaannya abadi. Di mana? Di dunia sebelum akhirat.
Karena saya tadi sudah telanjur mengatakan, para wali itu mengatakannya, nahnu fil jannah qoblal jannah. Aku di surga sekarang, sebelum aku nanti di surga di akhirat. Kebahagiaan apa yang diperoleh itu? Agama. Agama itu untuk ruh. Jasad hanyalah surah daripada agama rohani kita. Jasad adalah hanyalah rupa, gambar, ekspresi kebahagiaan kita dari kebahagiaan yang ada di rohani. Karena objeknya adalah abadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beragama disuruh mengenal Allah, dan mengenal Allah bukan dengan pikiran tetapi dengan hati. Apabila dia mengenal Allah dengan hati, maka dia akan bahagia. Bagaimana mengenal Allah dengan hati? Agama membangun rohani kita dengan akhlak mulia. Apabila kita memiliki akhlak mulia dari bangunan agama ini, maka kita berakhlak, dan akhlak itulah yang akan melahirkan cahaya untuk melihat Allah. Maka ketika itu dia bahagia. Ini juga ringkas nih, Pak. Sebetulnya ini satu tema, kalau diuraikan sama panjangnya bahkan lebih panjang dari ceramah tadi nih, Pak. Ya, tapi saya ringkas saja. Ya. Kebahagiaan agama adalah kebahagiaan rohani. Realnya adalah akhlak mulia, sifat-sifat mulia. Karena agama diturunkan oleh Allah untuk membangun manusia rohani, bukan manusia materi, bukan manusia perut, tetapi manusia bukan fisik, tetapi manusia ruh. Yaitu untuk membangun akhlak. Karena Nabi bersabda begini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus. Jadi kalau aku diutus, Nabi membawa risalah, membawa agama. Jadi Nabi membawa agama ini isinya ilmu, dan kita juga dipersenjatai, dipersiapkan alat oleh Allah, akal. Karena ilmu dan agama ini Nabi bawa. Untuk apa? Sebagai alat membangun, menyempurnakan akhlak rohani kita. Itulah agama. Apabila kita berakhlak, membangun akhlak dengan agama, bukan dengan yang lain. Ya, apabila kita sholat karena Allah, puasa karena Allah, haji karena Allah, zakat karena Allah, berbuat baik karena Allah, kita kepada suami karena Allah, kepada istri karena Allah, kepada sesama, semuanya karena Allah, maka Allah akan bangun rohani kita dengan akhlak. Nah, apabila kita memiliki akhlak, baru kita mempunyai sinar akhlak itu dapat melihat Allah, menyaksikan Allah, dan disitulah kita melihat keabadian. Ya, dan disitulah kita kebahagiaan. Apa kebahagiaan abadi, Bu? Kenapa kita di akhirat abadi, di sini tidak abadi? Karena di sini habis siang malam, maka nggak abadi. Setelah enak nggak enak. Habis ketawa menangis, habis bahagia menderita. Kita nggak bisa bahagia terus, nggak bisa, Pak. Kalau kita di dunia diberikan bahagia terus nggak bahagia. Kalau kita diberikan menderita terus, mungkin nggak menderita. Bahkan kalau kita orang-orang bijak, dia mengatakan apabila dia menderita dia bahagia. Tapi kalau orang bahagia malah menderita. Itu orang bijak tuh. Tapi kita mau mempertahankan kebahagiaan di dunia ini agar tidak boleh berubah. Tidak. Karena emang hukumnya, hukum alamnya memang demikian. Itulah kenapa di sini fana. Ya, habis menangis ketawa, habis sedih gembira, habis tidak punya duit punya duit, habis punya duit tidak punya duit. Kan berubah. Kalau benda, kalau materi, kalau kita mengharapkan kebahagiaan di benda dan di materi dan tidak boleh berubah, tidak, karena di dunia tempatnya begitu berubah. Kalau di akhirat, kenapa abadi? Karena di surga gak, sudah. Di neraka kak, nggak berubah, maka abadi. Ya. Lalu bagaimana di dunia agar mendapatkan bahagia yang abadi? Alatnya agama. Tapi agama dalam konteks ini harus kita bahas
sampai membangun kerohanian kita, menciptakan akhlak. Nah, dengan adanya akhlak ini Pak, Bu, baru kita melihat dunia ini dengan hati, bukan dengan akal. Kalau dengan akal, saya tanya ibu-ibu, sama enggak punya duit dengan tidak punya duit? Sama enggak, Bu? Nah, saya juga digampar bolak-balik, enggak akan saya bilang sama. Ya, kalau ada yang nanya saya sama enggak punya duit sama enggak punya duit, saya jawab enggak sama. Bilang sama, enggak mau saya. Gampar-gampar dah. Beda emang enggak punya duit sama punya duit. Ini akal. Dicaci sama dipuji sama enggak, Bu? Hah? Dicaci sama dipuji sama enggak? Beda. Kalau ibu dipuji sama suami, lalu ibu dicaci sama suami, sama enggak rasanya? Beda. Atau ada orang baik dan orang jahat kepada kita, tidak sama. Itu dengan akal, tetapi dengan hati sama. Kenapa? Karena hati ini dengan sifat-sifat mulia akhlak ini dia sudah melihat Allah, tidak melihat makhluk. Akhirnya orang-orang yang soleh ini berkata, al-man'u huwa ainul ata. Allah tidak memberi, itulah hakikat memberi. Itulah yang memberi sebenarnya. Contohnya begini, saya langsung ke contoh. Ada seorang hamba, ini juga bocoran hadis. Kita kan sering menginginkan sesuatu di dunia, inginnya dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, kita menderita marah. Ini karena pandangan akal. Di akhirat nanti ibu, ada seorang hamba dipanggil oleh Allah. Kemari wahai hambaku, kamu lihat itu apa? Istana mewah dengan serta isinya dan berbagai kesenangan dan kemewahan. Dia kaget. Ya Allah, itu kita tahu kalau itu surga, dan kita tahu itu balasan untuk orang yang beramal, dan kita tahu kita tidak beramal. Begitu ngelihat, ya Allah, Allah ini ingin mempermalukan aku, seolah-olah mentang-mentang aku tidak beramal ditunjuk-tunjukkan itu balasannya. Lalu hamba itu nunduk. Ya, kamu tahu itu surga untuk kamu. Makin ya Allah ampun, artinya ya, seolah-olah dilecehkan, dibuli oleh Allah. Hamba merasa begitu. Karena kita, Bu, kalau tidak punya amal, kita tidak mau mengaku-ngaku. Ya, tidak mau. Apa dikatakan itu surgamu? Ya, kita enggak ngaku. Ya, enggak merasa, enggak pantas. Karena di sana enggak ada akal, fungsi akal hilang. Kalau di sini kan akal-akalan. Di sana tidak ada. Ya. Di sana di akhirat ketika dipanggil semua umat, bagi yang sholat silahkan sujud. Sujud panjang nggak sholat, nggak ikut-ikutan sujud. Wah, sujud supaya dikira sholat, nggak ada itu. Kata Allah, sujud yang sholat di dunia, sujud semua. Yang nggak berdiri. Di sana nggak ada peluang untuk berpikir. Tuh ada penjelasan lagi kenapa tidak berpeluang berpikir tuh. Ya. Nah, kalau saya belok ke situ panjang lagi, terlupa lagi nih materi ini. Ya, makanya mesti banyak ngaji ya, agar mengetahui tentang hakikat agama ini. Kemudian apa kata Allah itu? Wahai hambaku, ini untukmu. Makin malu, Bu. Lalu Allah mengingatkan, bukankah kamu di dunia dulu ingin ini? Iya, tidak aku kabulkan. Iya Tuhanku. Engkau dulu menginginkan ini, menginginkan itu, menginginkan ini, itu, dan engkau sedih, menderita, tidak aku kabulkan. Iya hambaku, sebetulnya aku simpan di surga ini milikmu semua. Itu hanya hati iman. Makanya para aulia itu nggak bisa apa dipikirkan, mesti punya akhlak di dalam hati, baru berperilaku begitu. Makanya itu seorang wali mengatakannya al-man'u ainul ata. Sayyidina Ali mengatakan, jika aku berusaha sesuatu lalu berhasil, aku gembira 1 kali, sedih 9 kali. Tetapi jika gagal, aku sedih 1 kali, gembira 9 kali. Ini tidak pakai akal.
Jadi kalau di dunia ini kita pakai akhlak, bahagia abadi. Apabila, coba begini, kata Nabi, saya kasih contoh lagi pakai hadis, pakai dalil. Nabi mengatakan orang yang menggibah orang lain. Misalnya Bu, kita digibah oleh orang. Apa kata Nabi? Orang yang menggibah kita itu, kebaikannya diambil oleh Allah untuk kita. Coba kita tidak berbuat apa-apa, punya pahala kebaikan, karena Allah ambil dari orang yang menggibah kita untuk membayar dosanya, karena dia menyakiti sesama hamba. Lalu kemudian begitu dikasih, nggak cukup, gibahnya banyak banget dan amalnya sedikit. Akhirnya apa? Keburukan kita diambil, diberikan kepada dia. Enak nggak? Suratin satu kampung sekarang, Pak, Bu, gibah saya semua. Kalau kita pakai akal akan begitu, tapi bukan begitu. Artinya kita dalam rahmat, dalam kebahagiaan beragama ini kalau pakai akhlak. Akhlak adalah pertolongan Allah, akhlak adalah solusi hidup, akhlak adalah hakikat agama. Dan itulah kebahagiaan abadi. Dia dicaci dan dimaki sama, punya duit tidak punya duit sama. Suami jika datang gak punya duit dan punya duit sama, itu suami aku. Bukan abang, ada uang abang sayang, tidak ada uang ya piring melayang. Ya, tidak. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan akhlak kepada kita, sehingga kita berbahagia di dunia sebelum di akhirat. Sangat ringkas saya menerangkan, tetapi jika kita mendengarnya dengan khusyuk dan dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan ya pahamnya lebih banyak daripada uraiannya. Semoga Allah mudahkan kita memahami apa yang diuraikan. Apa yang saya katakan tidak keluar dari Al-Quran, dari hadis, dan dari pendapat ulama. Cuma kalau ada ngomong tentang poligami, itu dari saya, itu contohnya. Nanti wah itu dari kitab mana tuh? Enggak, itu mah contoh. Itu dari saya yang bikin. Ya, apapun saya mohon maaf jika ada kata yang salah pilih untuk saya menguraikan dalam menjelaskan ini. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahaminya dan Allah mudahkan pula dalam mengamalkannya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya Mustafa mahla, ya Mustafa mahla, anta habibur ruh, ruhil aziza fida, ruhil aziza fidak, jalla alladhi sawwak.